Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, in this video we will discuss about exponent. Yes, and then the first discussion we want to learn about integer exponent. The first is positive integer exponent, zero exponent, negative integer exponent, and expressing the number in standard form. And then the next meeting we learn about roots and radical expression and rationalizing the denominator of fraction. The first is integer exponent, and the first discussion, positive integer exponent. Definition, let's A is a real number. A is element of real number and n is positive integer greater than 1. Yeah. In other words, n is natural number. Ya, n greater than 1. Then, nih dibaca A pangkat n ini, read as a to the power of n. Such that n copies of a are multiplied together. Mathematically, it is written as di A pangkat n, ya, bisa dituliskan menjadi perkalian berulang, ya, sampai n kali. Contohnya A pangkat n berarti A kali A kali A kali A kali A sampai A-nya ada sebanyak n. The number A, ya, A ini is called base. Jadi A ini adalah basis. While the number n, jadi pangkatnya ini n-nya adalah n is called power or exponent. Jadi n-nya itu adalah pangkat atau eksponennya. Okay, let's see example 1. Number 1, state each of the following operation to the simplest exponent form. Ya, yang pertama ya. 6 times 6 times 6 times 6 times 6 ya. There are 5 times ya. And then number B, negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. C, 2 per 5 times 2 per 5 times 2 per 5. Number D, A plus B times A plus B. And number E, X minus Y times X minus Y times X minus Y. Okay, we want to change the multiplication operation to the exponent form. Ya, jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6, basisnya adalah 6. Ya. And then the power or exponent it is 5. Ya, jadi 6-nya ada 5, jadi pangkatnya 5. Nah, number B, minus 3, this is base, and then the power of minus 3 is 4. Ya, jadi ada 4. Minus 3-nya ada. Okay, number 2. Write in the exponent notation for each of the following numbers. Yeah. Number A, 100,000, 1296, 15.625, and then negative 3,043. Ya. Oke, solusinya untuk yang pertama 100.000 itu kita jadikan perkalian berulang dari 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali. Sehingga bentuk notasi eksponennya adalah 10 pangkat 5. Number B, ya, 1296 itu adalah bentuk perkalian berulang dari 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ya, sehingga dijadikan bentuk notasi eksponen menjadi 6 pangkat 4. 15.625 itu adalah perkalian dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5
kali 5 sebanyak 6 kali, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk notasi eksponen 5 pangkat 6. Ya, and the last negative 3043, ya, itu adalah hasil dari perkalian negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Ya, negatif 7 pangkat 3, atau kita jabarkan ya, negatif 1 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 1. Ya, jadi negatif 7 pangkat 3. Ya, next, number 3. State each of the following operation to the simplest exponent and calculate the result. Ya, kita diminta untuk menghitung ya, menghitung hasilnya maupun menyederhanakan dulu eksponennya terus dihitung hasilnya. Nah, untuk yang pertama 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 itu kita nyatakan dulu menjadi perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Yang B ya, negatif 2A dipangkatkan 5 itu artinya adalah negatif 2A kali negatif 2A kali negatif 2A kali negatif 2A kali negatif 2A. Seperti yang tadi, negatifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 1-nya dipangkatkan 5. Terus 2A-nya juga dipangkatkan 5. Negatif 1 dipangkatkan 5 itu hasilnya adalah negatif 1. 2A pangkat 5 adalah 2-nya juga dipangkatkan 5, A-nya juga dipangkatkan 5. Sehingga hasilnya 32A pangkat 5. Jadi negatif 32A pangkat 5. Number C, A dikurangi B dipangkatkan 2, itu artinya A dikurangi B dikalikan A dikurangi B. Ya, kita hitung biasa menggunakan perkalian pelangi, ataupun langsung dengan menggunakan ini ya, hasil rumusnya ini sebagai rumus. A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Dan yang terakhir, X ditambah Y dikurangi Z dikuadratkan. Itu berarti X ditambah Y dikurangi Z dikali X ditambah Y dikurangi Z. Ya, ini kita biasa, perkalian pelangi biasa ya, masing-masing, sehingga menghasilkan X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah X 2XY dikurangi 2XZ dikurangi 2YZ. Let M and R element of natural number and A, B are element of real number. Then the properties below are hold. The first is multiplication property. Ya, jadi kalau ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, ini di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N, jadi pangkatnya ditambah. The second, division property. Ya, kalau kita punya pembagian dengan basis yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkatnya dikurangkan, yang atas dikurangi yang bawah, M minus N. Ya, syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. The third, exponentiation property. Jadi kalau ada eksponen dipangkatkan lagi ya. Contohnya A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. The fourth, multiplication exponentiation property. Jadi kalau ada sebuah perkalian terus dipangkatkan ya, contohnya A kali B ya, dipangkatkan M. Hasilnya itu adalah A pangkat M kali B pangkat M. Number 5, division and exponentiation property. Jadi kalau ada pecahan dan dipangkatkan A per B pangkat M, itu artinya hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Sendiri-sendiri ya, dipisah seperti itu. Nah, oke.
Kita lihat contohnya langsung biar jelas. Sample 2. Ya. Stage is on the following operation to the simple exponent form. Ya, jadi kita diminta untuk mencari ya, bentuk eksponen yang sederhana dari operasi eksponen bentuk perkalian tersebut. Ada yang bentuk pembagian, ada yang bentuk eksponensial juga, dan ada yang bentuk perkalian dan eksponen, serta pembagian dan eksponen. Nah, solusinya yang pertama kita gunakan sifat ya. Kita lihat dulu di sana basisnya sama-sama 4 ini, basisnya sama-sama 4 dan dia dikalikan. Maka sesuai dengan properti tadi, basisnya ditulis sekali, terus pangkatnya dijumlahkan. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, itu hasilnya adalah 4 pangkat 3 ditambah 2, 4 pangkat 5. Begitu pula yang B. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Jadi A dipangkatkan 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 3 pangkat ya 2 kali 4 atau 3 pangkat 8. Kalau ada 2 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 sesuai dengan operasi yang tadi ya. Jadi kalau ada pangkat yang sama, di mana di sana operasinya ada perkalian, maka basisnya dikalikan dulu. 2 kali 3 terus dipangkatkan 4. Jadi 6 pangkat 4. Yang E, ya, kalau ada pembagian dan juga basisnya sama, maka apabila ada pembagian dan pangkatnya sama, maka basisnya yang dibagi. 6 dibagi 3, 2 pangkat 4. The second, in integer exponent, there is 0 exponent ya. Definition ya, for every A element real number ya, where A is not equal 0, then A to the power of 0 is 1. Jadi ini spesial ya di dalam eksponen. Apabila kita punya pangkat 0 ya dengan basis berapapun, maka hasilnya adalah 1. Ya, mau 5 pangkat 0, 3 pangkat 0, berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ya. Contoh ketiga, evaluate the expression. Jadi kita diminta menghitung nilai dari 5 pangkat 0 dan lain sebagainya. Oke, bisa kita hitung ya. 5 pangkat 0 sesuai dengan definisi tadi hasilnya adalah 1. Min 7 pangkat 0 juga 1. Nah, X plus Y pangkat 0 juga 1. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min 3 sesuai dengan properti tadi. Apabila basisnya sama, maka kita tambahkan aja pangkatnya. 3 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 0. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1. Ya. Yang ketiga ada negative integers exponent ya untuk definisinya. For every A is element of real number, A is not equal 0 and the positive integer n, then A ya tulisannya seperti ini ya. Jadi kalau ada pangkat negatif itu sama aja dibalik. Jadi rumusnya adalah setiap ada pangkat yang negatif itu dijadikan bentuk 1 per ya A pangkat N, tadinya negatif N ya dijadikan pangkat N, jadi 1 per A pangkat N. Atau kebalikannya, kalau kita punya A pangkat N mau dijadikan bentuk negatif ya seperti itu, jadi 1 dibagi A pangkat negatif N. Ya, langsung ke contoh ya. Contoh yang keempat, kita diminta untuk menjadikan bentuk soal itu menjadi positive integer exponent. Jadi menjadi eksponen dengan pangkat yang positif. Ya dengan cara yang tadi untuk menjadikan pangkat positif dari suatu pangkat negatif itu dengan cara tadi ya 2 pangkat 3 dijadikan 1 per
2 pangkat 3. 2 pangkat min 3 ya maksudnya. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per 8. And then A pangkat min 5 itu artinya 1 per A pangkat 5. Ya, untuk yang nomor C ada sepertiga pangkat min 2. Nah, dijadikan 1 per sepertiga pangkat 2. Nah, 1 per 3 pangkat 2 dijabarin sendiri-sendiri. 1 kuadrat per 3 kuadrat ya. Jadi 1 dibagi 1 per 9. 1 dibagi pecahan itu hasilnya adalah 1 dikali pecahannya di tukar posisi pembilang dan penyebut. Jadi 1 kali 9 per 1 adalah 9. Nah, nomor 2 kita diminta untuk menjadikan sama ya ke dalam positif integer eksponen. Caranya gimana ini? Nah, caranya gampangnya gini. Kalau yang sudah positif, dia berada tetap di situ, di atas, dan apabila ada yang pangkat negatif, dia dijadikan di bawah tanda per. Ya, contohnya itu berarti 2P pangkat 3-nya tetap berada di pembilang, per Q-nya kan pangkat min 4 tadinya, terus biasa di positif itu dipindah ke bawah aja, jadi Q pangkat 4. Yang B juga sama, hanya bedanya kalau yang B ini bisa dihitung dulu ya, karena P dengan P dikalikan itu pangkatnya bisa dihitung. 4 kali P pangkatnya 2 ditambah negatif 3 negatif 1. 4 P pangkat negatif 1 sama aja dengan 4 dibagi P. Nah, untuk yang nomor C juga seperti itu ya, yang positif biar positif itu letaknya ditukar. Kalau dia ada di atas berarti ditaruh bawah, kalau dia ada di bawah berarti ditaruh atas. Jadi yang itu kan A pangkatnya min 7, jadi dia ditaruh bawah biar positif. Ada lagi C pangkat 9, C pangkat min 9 dijadikan ke bawah jadi C pangkat 9. Yang ke atas ada 10 pangkat negatif 9. Nah, hasil akhirnya adalah ini. 10 pangkat 10, B pangkat 8, D pangkat 6, A pangkat 7, C pangkat 16. Untuk nomor D sendiri, karena ada sebuah eksponen, dieksponenkan lagi, berarti kita hitung 5 pangkat min 2, berarti 5 pangkat min 2 kali min 4, M pangkat 2 kali min 4, N pangkat min 5 kali min 4. Nah, 5 pangkat min 2 kali min 4, 8. Jadi 5 pangkat 8, M-nya adalah pangkat min 8, dan N-nya adalah pangkat 20. Nah, sehingga yang masih ada negatif yaitu M pangkat min 8 dijadikan di bawah, di M pangkat 8. N pangkat 8 dibagi N pangkat 8, N pangkat 20 dibagi M pangkat 8. Nah, the last, expressing the number in standard form. Jadi kita mau menjadikan ya sebuah bilangan itu menjadi bentuk ya eksponen sesuai dengan aturan di standard formnya. Ya, in the definition, number n ya, expressed in the scientific notation is the product of an arbitrary number A and exponent with base 10 ya. Next,
expressing the number in standard form. Definition ya. A number n expressed in scientific notation is the product of an arbitrary number a ya, between 1 and 10. Ya, jadi di sini a ini ada ketentuannya yaitu antara 1 dan 10. N exponent with base 10. Jadi dengan eksponen yang basisnya 10. Mathematically, n is equal to a times 10 to the power of n, where a ya, a-nya itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10, and n is integer. Jadi kita bisa menyatakan suatu bilangan itu ke dalam scientific notation ya, dengan aturan bahwa bentuknya nanti itu adalah seperti ini. Ya, scientific notation-nya itu A kali 10 pangkat sekian. Ya, seperti notasi di contohnya gravitasi, kecepatan gravitasi atau kecepatan cahaya dan lain sebagainya ya. Jadi A-nya ini syaratnya harus 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9 kali 10 pangkat n. N-nya bilangan bulat. Oke, kita lihat contohnya. Ya, express each of the following figure in standard form. Contoh nih, 0,078, 257,5. Kita nyatakan ke dalam standard form ya, atau scientific notation. Nah, langkahnya adalah 0,078. Nah, dijadikan agar menjadi satuan. Ya, satuannya itu adalah 7,8. Ya, agar menjadi 7,8 ini dikali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini agar menjadi nilainya 1 itu dikali 10 pangkat min 2. Ini sepasang ya, kalau di sininya kalinya 2 berarti di sininya kali min 2 agar hasilnya 10 pangkat 0 atau 1 agar tidak mengubah nilainya. Nah, jadi ini tinggal komanya diikuti aja, komanya mundur berapa? 1, 2. Maka 10 pangkat 2. Nah, untuk nilainya agar sama kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 7,8 kali 10 pangkat min 2. Tidak boleh 78 atau tidak boleh 0,78 ya, harus 7,8. Ya, karena syaratnya tadi yang depan sini harus 1 sampai 9 koma ya, nggak boleh melebihi itu. Oke, next ya, contohnya 257,5. 257,5 kali, nah ini kan komanya maju ke depan ya, agar menjadi berapa? 2,575. Ini komanya maju berapa langkah? 1, 2. Nah, kalau maju 2 langkah, ini harus dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, agar ini sepasang ya berarti 10 pangkat 2. Yang ini, yang 257,5 kali 10 pangkat min 2, itu hasilnya adalah 2,575 kali 10 pangkat 2 dari sini. Oke, contoh yang kedua. Simplify the following expression in scientific notation. Nah, ini kita harus menghitung dulu sebelum menyederhanakan menjadi notasi yang scientific. Kita hitung dulu ya. 4,5 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. Ya, kita hitung dulu pembagiannya. 4,5 dibagi 5, sedangkan yang 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah yang 4,5 dibagi 5, 0,9. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6, itu artinya 10. Pangkatnya min 3, min. Ya, karena pembagian kan min. Pangkatnya dikurangi negatif 6. Nah, kita hitung 0,9 kali 10 pangkat 3. Dari mana dapat 3? Negatif 3 tambah 6. Nah, ini apakah sudah merupakan bentuk yang standar? Belum, karena depannya ini satuannya kurang dari 1 ya. Ini kan 0,9. Nah, maka dijadikan terlebih dahulu 0,9 kali, nah ini 10 pangkat 3-nya dipisah ya. Menjadi 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 2. Nah, yang 10 pangkat 1 ini akan kita kalikan dengan 0,9 menghasilkan 9. Nah, yang 10 pangkat
2 tetap. Jadi 9 kali 10 pangkat 2. Tambah B, 9 kali 10 pangkat 5 dikalikan 2 kali 10 pangkat 7. Oke, bilangannya kita kalikan ya, 9 kali 2. Pangkatnya juga kita hitung sendiri, 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 7. 9 kali 2, 18. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 7 menggunakan properti yang ada di eksponen, maka pangkatnya kita tambah karena basisnya sama, jadi 5 tambah 7, sehingga menghasilkan 18 kali 10 pangkat 12. Nah, ini belum standard form ya, karena masih depannya ini lebih dari 10, maka kita jadikan dulu 18-nya menjadi 1,8 kali 10. Ya, 1,8 kali 10 kali 10 pangkat 12-nya tetap di sini. Nah, sehingga 1,8 dikali, nah ini 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 12, pangkatnya kita tambahkan 1 tambah 12 yaitu 13. Sehingga hasil akhirnya menjadi standard form yaitu 1,8 kali 10 pangkat 13. Next example, Adam wants to fill a fish pond. The size of the fish pond is 2 times 3 times 5 meters and the water discharge is 50 centimeter cubic per second. And the time that Adam needs to fill the fish pond, ya, write in the time in scientific notation. The first, ya, let's volume fish. Jadi kenapa ada 10 pangkat 2 di situ? Ya, karena satuan dari size ini kan meters. Ya, kita akan menjadikannya menjadi centimeter. 2 meter itu adalah 200 cm, atau kita tuliskan dalam 2 kali 10 pangkat 2. Yang 3 meter juga 3 kali 10 pangkat 2. Yang 5 meter juga 5 kali 10 pangkat 2. Ya, so volume fish-nya adalah 2 kali 3 kali 5, 30. Ya, times, ya ini 10, pangkatnya ditambahkan ya, 2 tambah 2 tambah 2, 30 kali 10 pangkat 6. Sedangkan tadi ya, kecepatannya adalah 50 cm kubik per second. Nah, sehingga waktunya yang dibutuhkan adalah volume per kecepatan. Volumenya tadi 30 kali 10 pangkat 6 dibagi 50. 30 dibagi 50 itu adalah 0,6. 10 pangkat 6. Nah, ini belum menjadi bentuk yang standar karena masih kurang dari 1 depannya ini. Ya, sehingga kita kalikan ya, 0,6. Ya, kita ubah dulu 10 pangkat 6-nya menjadi 10 kali 10 pangkat 5. 0,6 kali 10 itu adalah 6. Ya, 6 kali 10 pangkat 5 second. Ya. Okay, to understand more, please you can do the assignment 1, integers exponent ya. There are 6 number. Please write on your book and then take a picture and then submit on Google Classroom. Okay, thank you for your attention. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.